Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu dengan harapan semoga belajar kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah mendapatkan ilmu dan ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Baiklah, setelah anak-anak berdoa, Bunda akan mengecek kesemangatan anak-anak dalam belajar. Silahkan dijawab sapaan Bunda dengan semangat. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Anak-anak, hari ini Bunda berada di kawasan sekitaran Ka'bah. Jika kita berbicara tentang Ka'bah yang merupakan kiblat sholat umat Islam sedunia ini, maka tidak lepas dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Seperti dengan tema kita hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah mempelajari kisah Nabi Ismail ini, Bunda berharap anak-anak bisa menjadi anak yang selalu taat kepada Allah, selalu patuh kepada orang tua, dan selalu bisa mengambil hikmah dari keteladanan Nabi Ismail ini. Anak-anak, Nabi Ismail adalah seorang nabi, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibu yang bernama Ibu Hajar. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengajak Ibu Hajar dan Nabi Ismail bayi ke sebuah padang pasir, tepatnya di Makkah Mukarramah. Di tempat inilah, di tempat yang sangat tandus, kering, tanpa ada pepohonan, tanpa ada mata air ini, akhirnya Nabi Ismail dan Ibu Hajar ditinggalkan di sini dengan perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan Ibu Hajar dan Nabi Ismail bayi ini habis, Nabi Ismail sudah merasa kelaparan dan kehausan sehingga beliau menangis sejadi-jadinya meminta makan atau minum. Namun Ibu Hajar yang saat itu juga merasa lapar tidak bisa menyusui lagi Nabi Ismail. Akhirnya Ibu Hajar ini berlari menaiki bukit Sofa, menaiki bukit Marwa, menuruni, menaiki itu sampai 7 kali anak-anak. Kemudian di kali ke-7 setelah Ibu Hajar sudah benar-benar dalam keadaan lelah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Setelah Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah sambil menangis, akhirnya muncullah sumber mata air itu. Melihat hal ini, Ibu Hajar sangat senang dan menghampiri Nabi Ismail dengan berteriak, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah. Itulah anak-anak, mulai dulu hingga saat ini sumber mata air yang dihasilkan dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam ini dinamakan dengan sumur Zam-zam. Setelah di tempat tinggal Ibu Hajar dan Nabi Ismail ini ada sumber mata airnya, lama-lama kabar itu didengar oleh kafilah-kafilah dagang yang akhirnya mengetahui bahwa di tempat itu ada sumber mata air anak-anak. Jadi mereka banyak yang mampir atau singgah di tempat itu sekedar untuk istirahat. Namun lama-kelamaan tempat itu menjadi sangat ramai, bahkan banyak yang bermukim di sana. Kemudian terbentuklah sebuah perkampungan di situ, sehingga Nabi Ismail dan Ibu Hajar yang awalnya hanya tinggal berdua saja akhirnya mempunyai tetangga yang sangat banyak. Akhirnya anak-anak, pada suatu waktu
Nabi Ibrahim ini berniat untuk mengunjungi Ibu Hajar dan putranya Nabi Ismail di tempat yang dulu beliau meninggalkannya. Sampai di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim sangat kaget anak-anak, karena tempat yang dulunya sepi, kering, kerontang, tandus tanpa adanya mata air. Sekarang tempat itu berubah menjadi ramai, banyak sekali rumah-rumah permanen yang didirikan di sana. Sumber mata airnya melimpah. Begitulah anak-anak, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama di Makkah. Namun anak-anak, belum berselang lama mereka tinggal bersama, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan anak-anak, masih baru ketemu, masih sayang-sayangnya, masih kangen-kangennya, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Namun karena mimpi itu dialami oleh Nabi Ibrahim berulang kali, akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itu memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun menyampaikan perihal mimpinya ini kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail memang benar-benar anak yang patuh kepada orang tua anak-anak. Meskipun perintahnya berupa harus menyembelih dirinya, Nabi Ismail ini menyetujui dan mengajak Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Hingga pada suatu hari yang sudah ditentukan, Nabi Ismail ini didandani cakep, dibawa ke suatu tempat untuk melaksanakan penyembelihan itu anak-anak. Di tengah perjalanan, berulang kali setan mengganggu, menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap bertekad dan berusaha memerangi setan yang akan mengganggu kegiatannya itu. Sampai akhirnya setelah Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba yang didatangkan dari surga. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih anak-anak. Yang disembelih adalah domba gantian domba yang diberikan oleh Allah dari surga. Dan daging domba itu dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah yang sampai saat ini masih ada wujudnya anak-anak, dan dijadikan kiblat sholat bagi umat muslim sedunia. Begitulah anak-anak sedikit kisah tentang Nabi Ismail. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail tersebut. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang sabar. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap sabar dan berusaha serta bertawakal. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan kita selalu dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dari Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun. See you next time.